PR lagi yang aku rasa ini levelnya lebih susah daripada yang tadi. Kalau yang tadi yang nyuruh Malik itu udah lumayan nih ceritanya. Level yang lebih susah lagi apa? Handphone. Itu kayaknya PR semua anak juga ya. Karena mereka memang nggak bisa pisah dari HP ya, anak-anak zaman sekarang tuh. Iya, walaupun aku tuh nggak bisa kayak nggak bisa ngejudge juga. Oh, anak zaman sekarang nggak bisa lepas dari HP lah. Kita orang dewasa Iya, kita juga kan nggak bisa lepas dari handphone gitu. Kita tuh kayak emang ketergantungan kita sama handphone ini emang nggak bisa dipisah. Emang gede gitu, karena memang banyak banget level kehidupan kita yang membutuhkan handphone. Udah 1 bulan kita nggak berjumpa di podcast Missis. Ngobrol bareng Missis tentang hal-hal yang relate sama kehidupan sehari-hari. Sebulan ya, Bo? Ngapain aja kita kalau sebulan gak podcast sama sekali? Kenapa ya? Karena ya karena anak liburan sekolah. Jadi ya liburnya juga cukup lama sih, hampir 1 bulan. Nah, kenapa sih libur tuh lama-lama banget? Udah kita 2 minggu cukup ya. Nah, udah kita bayarnya full lagi kan. Bener. Aduh, kenapa sih? Kadang aku tuh juga pengen loh, Kak, ngomong gitu sama sekolah, please dong kalau libur kenaikan kelas itu jangan kelamaan. Sebulan it's too much gitu. Bener, apalagi mungkin 2 minggu cukup lah. Kayaknya mulain anak lagi dari bangun paginya juga kan agak PR ya nanti ya, adaptasi ngawalin ya. Lagi gitu kan setelah 1 bulan itu santai hidupnya gitu. Tapi kenapa ya, Kak ya? Emang kita dulu kayak gitu dari dulu? Kayaknya semua sekolah loh. Kecil tuh 3 minggu tuh udah terlama ya. Lama banget ya loh. Gak sih? Iya, dulu zaman aku inget banget zamannya Gus Dur. Wah, zamannya Gus Dur. Lama banget ya. Itu zamannya Gus Dur tuh aku kalau enggak salah masih SD. Berapa ya? Itu kalau enggak salah aku masih SD dan ujuk-ujuk yang namanya itu bulan puasa libur sebulan. Itu lama banget bener. Dan bosen banget di rumah karena kan gak kemana-mana, gak ngapa-ngapain gitu loh. Dan sekarang juga kenaikan tahun ya. Bahkan kenaikan semester juga kadang sebulan loh. Padahal kan kita Maret 2 bulan yang lalu juga libur puasa kan. Jadi kayak seolah-olah anak ini banyak liburnya. Padahal kita tuh sebenarnya mengambil keuntungan di saat anak-anak sekolah. That's the point gitu. Karena emang pada dasarnya mungkin banyak yang relate ya. Kita kalau jadi ibu rumah tangga itu waktu untuk kita tuh saat anak sekolah, ya kan? Katakan kita ngurusin full anak kita. Jadi waktu anak sekolah dari pagi sampai siang. Kalau kemarin Malik sampai jam 2 ya. Kalau ntar ini kan Malik naik kelas 3, itu akan full day sampai jam 4. Lumayan tuh. Kayak working hour beneran ya. Working hour beneran. Nah, kalau kemarin nih dari pagi 7:30 sampai dengan jam 2 siang itu tuh kayak waktu untuk aku sebagai seorang ibu kembali menjadi seorang diri gitu. Jadi kayak this is time for me gitu. Me time gampangnya tuh me time gitu. Waktunya aku untuk mengaktualisasikan diri, waktunya untuk aku sibuk sama diriku sendiri gitu, tentang apapun, misalnya tentang bisnis aku, tentang bikin konten, tentang nulis, tentang apa, itu tuh waktu buat aku banget. Jadi waktu Malik itu libur 1 bulan agak jet lag ya sis. Iya, I don't have that time gitu. Bukan berarti aku gak suka berlama-lama dengan anak aku ya. Tapi ya itu tadi, kadang kita memang sebagai seorang ibu butuh waktu untuk diri kita sendiri. Dan itu bisa aku dapetin saat Malik sekolah. Makanya kenapa sekolah harus libur 1 bulan penuh? Why please. Mungkin nanti bisa dimasukkan di kotak kritik dan saran. Nah iya ya, kan ada tuh. Tolong kalau libur jangan panjang-panjang ya. 2 minggu udah cukup. Iya ya, kalau paling lama 3 minggu lah, biar ada seminggu buat satu bayar full SPP. Nah iya loh, kita tuh bayar SPP full loh kan? Nggak yang ada diskon-diskon gitu loh. Tapi tetap anak di rumah gitu full. Sedangkan kan misalnya kayak gini nih, kayak Malik, oke lah awal-awal aku ajak pergi liburan keluar, tapi kan juga nggak bisa sebulan penuh juga. Iyalah. Dan akhirnya bosen juga kan dia. Kayak hari ini juga tuh, dia tuh udah kayak exhausted banget gitu. Dia udah kayak rewel. Kenapa tuh? Kayaknya dari pagi ada ini, Malik udah mulai nemu titik jenuhnya mungkin ya. Kayaknya ya gitu. Dan aku pun juga ya
seperti yang kita tahu, aku ngurusin bisnis dari rumah, ya kan, ngurusin karyawan dari rumah, mikirin konten, bikin konten, ngedit, semuanya tuh di rumah gitu. Jadi waktu Malik ada di rumah, jatuhnya kan pastinya fokus aku jadi bercabang kan, kepecah ya. Iya, yang mana aku nggak mungkin dong mengabaikan Malik, which is itu kan dia adalah tugas utama aku sebagai seorang ibu gitu. Tapi jadinya tuh rada bingung saat Maliknya sendiri juga cranky, ya kan? Padahal ini belum selesai. Ini belum selesai urusan. Ini butuh perhatian. Yang mana dulu ini kan ya? Waktu diperhatiin tapi anaknya serba salah gitu. Anak kalau cranky kan gitu ya Kak ya? Iya. Kayak serba salah aja gitu. Kita mau ngapain aja dia tuh salah. Dia tetap nangis, dia tetap dia tetap rewel, dia tetap capek, dia bilang bosen gitu. Kita mau ajak keluar juga, ajak kemana ya gitu, kita juga capek. Karena kan ya udah sebulan itu udah banyak hal yang kita lakukan juga kan. Kita juga udah berapa kali mencoba untuk keluar, ajakin berenang, ajakin jalan-jalan gitu. Ya capek juga kalau misalnya tiap hari harus ngelakuin itu gitu. Kamu gimana? Sebenarnya sama sih, tapi untungnya Aslan ini kan dia sudah punya ritme kan. Jadi dia pokoknya pagi main sama temen, siang ya jamnya nonton 2 jam. Nah di 2 jam dia nonton tuh aku juga fokus dengan duniaku. Jadi dia sibuk dengan tontonannya, aku sibuk dengan ini. Terus ya udah sih, cuman lebih ngerasa bersalah dia nggak ada kegiatan lain selain di rumah. Karena kan sebenarnya kalau aku tipenya mageran ya Dev ya kan? Soalnya yang suka ngajak keluar tuh biasanya suami begitu. Cuman aku berdua tuh kayaknya aduh effortnya cuman berdua. Terus habis itu kan zaman kayak gini ya Parno ya, kalau berdua cuman ibu dan anak keluar berdua aja tuh banyak overthinkingnya lah. Apalagi kalau misalnya pada dasarnya kamu bukan tipikal orang yang suka keluar-keluar, jatuhnya kan bingung juga diajak kemana ya gitu. Paling mentok berenang di depan, atau main di taman, sepedahan. Ini cuman sekedar hal-hal itu aja. Jadi kadang ngerasa bersalahnya di sana sih, kayak di teman-temannya tuh ada kegiatan yang kayak bootcamp apa. Nah, nih kok nggak aku ikutin apapun. Kemarin sempet sih sekali tuh di Gading Serpong tuh ada acara yang cuma 2 jam. Ya udahlah. Apa tuh? Acara apa ya? Acara dari kayak sains apa gitu, bikin roket. Udahlah diikutin. Tapi sebenarnya tuh acaranya waktu tuh kebetulan gratis, cuman kayak apa namanya, ada apa sih, kayak kita bayar tapi nanti kalau misal komitmen fee aja. Ya udah tuh ikutin lah 2 jam aja, lumayan. Happy dia? Biasa aja. Iya, ternyata bukan itu yang dia cari. Iya, makanya kan kadang udah effort. Kita udah effort cariin dia kegiatan gitu, tapi ternyata dianya biasa aja gitu. Karena ternyata acara itu temen yang seumurannya cuman 3 orang. Yang lainnya tuh kayak lebih ke anak di bawah 5 tahun gitu loh. Iya sih. Jadi nggak sefrekuensi. Jadi kan jadi serba salah ya. Udah diajak keluar masih. Sebenarnya tuh aku menyadari sih, Malik tuh butuh teman main sebenarnya. Dan teman main itu kan lebih sering didapetin di sekolah. Karena kan udah pertama jamnya panjang. Terus sekolah sudah ada ngasih kegiatan pastinya kan. Misalnya kegiatannya hari ini outbound, jam segini misalnya terapi, jam segini apa gitu, sudah ada jadwalnya gitu. Dan ada teman-temannya juga. Dan jadinya, yang masih seumuran juga kan ya. Itu yang dia butuhkan sebenarnya gitu. Oh iya, aku kemarin sempat sekali tuh ngajak Aslan ke mana? Playlania ya? Atau apa yang di exchange tuh? Ada playground Playtopia gitu. Kayak gitu. Semacam itulah. Aku nyoba tuh diskusi juga sama suami, udahlah diajak ke sini aja. Rencana mau diajak ke PRJ. Cuman itu jauh banget. Kayaknya aku kayak kejauhan deh. Iya, pertama kejauhan. Naik keretanya bisa 2,5 jam. PP aku bayangin PP 5 jam. Lumayan juga. Terus udah juga, gitu takutnya dia kecapean. Iya, di sananya sebenarnya maunya apa gitu. Kalau hanya untuk ngajakin anak jalan-jalan tapi jatuhnya cuma dapet capek ngapain? Ya ngapain Akhirnya gitu. Udah plan B-nya ke yang B exchange itu, ke sana. Cuman ternyata deh
seru sih 2 jam pertama. Tapi dengan catatan aku harus ngikutin permainannya. Aduh. Karena memang itu tuh playground untuk semua umur. Untungnya. Di awal-awal aku masih ngikutin tuh. Main perosotan, yuk kita berdua. Lama-lama kan encok ya. Lama-lama tuh kayak Iya, bisa nggak sih kamu main sendiri gitu. Tubuh kita nggak seperti dia udah. Cuma itu tadi. Padahal ngambilnya yang sepuasnya ya, biar dia ya udah puas-puasin. Ternyata ya emang yang dibutuhin temen sih. Iya. Semenarik-menariknya playground, kalau nggak ada temennya tuh dia ya bosen gitu. Makanya kemarin tuh sempet Kak, ada teman aku tuh yang dateng, teman sekolahnya Malik, kebetulan lagi lewat daerah Serpong. Terus ya udah mampir ke rumah gitu. Happy banget loh Maliknya. Ya kan. Happy banget ngeliatin teman sekelasnya datang ke rumah gitu. Jadi emang it's time to go back to school. Si Aslan kapan masuknya? Kayaknya sama kayak Malik ya, tanggal 23 ya. Minggu depan ya. Minggu depan ya, tinggal berjuang beberapa hari lagi. Iya. Dan kalau aku sih minggu ini tuh ada kemungkinan mulai insya Allah tuh mulai Jumat itu aku mau terapiin Malik. Jadi Malik itu ada terapi baru Kak, neurofeedback namanya. Jadi terapi untuk meningkatkan fokusnya Malik gitu. Rencananya sebenarnya tadinya itu kan aku ngambil satu paket tuh langsung 5 kali pertemuan. Nah dokternya tuh bilang langsung aja Bu, seminggu 3 kali dateng gitu. Tapi masalahnya di Grogol kan, jauh banget effort gitu. Dan pekerjaan aku juga banyak gitu. Perjalanan ke sana PP tuh bisa 4 jam gitu kasarannya. Jadi Kak PP 4 jam, enggak lah ya, 3 jam lah ya, 1,5 ya. PP 3 jam lah ya gitu. Terus belum di sananya apa itu pasti kayak menghabiskan waktu setengah hari gitu pastinya gitu. Aku berangkat pagi nyampe rumah paling sore gitu kasarannya. Kayaknya aku nggak mungkin deh Dok kalau misalnya seminggu 3 kali gitu. Paling seminggu tuh sekali, 2 kali aja udah banyak gitu. Usahain banget tuh 2 kali. Ya udah, akhirnya maunya di minggu ini nih. Tapi ternyata balik lagi pekerjaan aku lumayan. Target-target yang harus diselesaikan gitu. Kan tanggung jawab aku kan nggak hanya pada diriku sendiri gitu. Ada tanggung jawabku pada karyawan, tanggung jawabku pada penjahit gitu. Aku harus belanja kain, harus ngurusin konten ini dan itu banyak lah yang harus diurusin, keuangan dan lain sebagainya. Jatuhnya akhirnya insya Allah baru Jumat ini sih aku mulai terapiin Malik gitu. Jadi waktu sekolah juga ada terapinya nanti? Iya, jadi Malik kan terapi di sekolah udah pasti kan seminggu 2 kali. Tapi ntar ada plusnya ya ke Grogol itu. Jadi mungkin ada hari-hari di mana dia akan pulang lebih cepat gitu. Ya ada minimal ada tambahan kegiatan satu lagi. Iya. Walaupun itu juga lumayan ya melelahkan. Tapi ya intinya sih menyadari bahwa ada momen untuk sekolah itu penting banget ya. Nggak hanya penting buat anaknya, ya kan, karena dia jadi punya keteraturan, dia jadi tahu kurikulumnya mau ngapain aja, dia ada orang yang ngajarin dia punya temen buat bermain bersama, bersosialisasi gitu kan, untuk ngisi jiwanya, ngisi otaknya gitu tuh di sekolah gitu. Nggak hanya untuk dia, ternyata ya untuk kita juga. Kita juga butuh anak sekolah ternyata ya. Iya, kita juga butuh waktu untuk diri kita sendiri gitu. Karena saat anak-anak pergi ke sekolah, kita jadi punya waktu untuk diri kita sendiri, untuk kembali ke diri kita sendiri dan melakukan apapun yang sekiranya mengisi yang bisa kita usahakan, mengisi jiwa kita gitu loh. Kayak recharge. Bener sih, ya sih itu. Ya beberapa hari lagi kita bisa mulai recharge dengan normal ya. Udah, kita masuk ke sesi berikutnya ya. Jadi intinya mau anak liburan sekolah, ibu tuh nggak ada liburnya, ya kan? 24-hour working. 24/7 ya 24/7. gitu untuk anak kita, which is ya memang begitu, gitu. Hanya memang ini tuh bukan lagi jangan salah paham ya. Ini tuh bukan lagi mengeluh gitu, enggak. Cuma lagi cerita aja gitu. Dan ternyata relate antara kita berdua. Gitu. At least buat kita berdua yang sama-sama ibu dengan satu anak gitu, yang lagi libur sekolah.
ternyata memang melelahkan. Dengan apa yang kita nikmati waktu mereka sekolah ya. Soalnya kan kasarannya nih kita pun nggak hanya dia loh yang punya apa sih namanya activity jatuhnya, tapi kita pun juga akhirnya punya jadwal yang pasti. Misalnya nih kayak aku bangun pagi ngurusin semuanya, terus nganter Malik ke sekolah. Misalnya nganter Malik sekolah jam 6:30, nyampe sekolahnya jam 7:30. Udah di drop kan, abis gitu dari 7:30 itu biasanya aku bikin konten dulu tuh di mobil, konten buat jualan tas, ya kan. Udah sekitar jam 8 balik ke kantor nyampe misalnya 8:30 atau jam 9. Nah dari situ bikin konten lagi, antara ngecekin semua karyawan dulu, ngecekin penjahit dulu, terus kalau udah dicek-cekin semuanya udah aman, bikin konten bisa langsung ngeditnya, bisa enggak. Terus makan siang jam 12 ya kan, atau bisa dibilang tuh makan pagi plus makan siang. Brunch. Makan siang. Abis gitu jam 1 mulai persiapan, udah sholat duhur, terus jam 1 persiapan jemput Malik lagi. Udah. Terus jam 2 nyampe sekolahnya Malik, pulang sampai rumah sekitar jam 3:30, 4. Udah, itu waktunya kita istirahat kasarannya tuh. 3:30 itu udah kayak yang oke, aku udah nggak ngurusin lagi kerjaan gitu, terus tinggal ngurusin Malik doang, tinggal entah itu nonton TV bareng, entah nonton Netflix bareng gitu kan. Terus sampai malam kita masak dulu, nungguin suami pulang, udah, terus ngobrol dan lain sebagainya. Tapi itu tuh kayak udah kepola jadi lah aktivitas pola yang tiap harinya tuh kayak gitu. Jadi waktu ada liburan yang which is too much gitu, 1 bulan penuh, bayangin, kita tuh jadi kayak harus ngeubah aktivitas gitu. Ritmenya enaknya mana dulu ya, nah, yang apa namanya, jangan sampai anak kita juga terabaikan. Jangan sampai anak terabaikan, tapi jangan sampai juga kerjaan itu terabaikan gitu. Kasarannya semuanya adalah tanggung jawab gitu kan, yang nggak bisa kita tinggalin kasarannya. Jadi kayak misalnya kayak aku gitu sekarang karena ini baru banget nih. Iya, kayak itu kadang berubah-ubah tuh. Sekarang tuh ya, tau nggak? Kadang Malik itu it's okay loh tidurnya tuh rada malam. Biar besoknya bangunnya siang. Jadi biar paginya kamu bisa memulai hari lebih pagi ya. Aku bisa memulai hari lebih pagi. Entah itu aku bisa olahraga dulu, aku bisa jogging dulu gitu kasarnya. Karena kadang Malik nggak mau diajak jogging, ya kan? Jadi kayak gitu. Ada momennya, tapi kadang juga enggak. Kadang aku lagi waras gitu ya, nggak boleh nih, jam 9 udah harus tidur. Ayo tidur. Besok pagi bangun pagi-pagi, aku masih yang harus ngurusin ini itu. Jadi intinya 1 bulan tuh kayak up and down gitu loh jatuhnya. Nggak ada jadwal yang bener-bener yang pasti, karena kita juga mau men-schedule kan ternyata ya nggak bisa schedule itu gitu. Dan akhirnya aku kerjanya tuh bisa sampai sore sampai malam, karena kan yang biasanya pekerjaan itu selesai di antara jam 9 sampai jam 1 tadi, itu kan gak selesai tuh, karena harus berjibaku dengan Malik ya kan. Temenin dia kan, anak itu kan pengennya ditemenin, ya kan. Kita tuh nggak bisa Kak, cuman ngasihin dia mainan terus kita tinggal gitu, nggak bisa. Ya kita main sama dia gitu, kita ngobrol, dia mau ngomongnya kadang masih nggak jelas juga, kita tetap harus excited buat dengerin dia mau ngomong apa. Dia ngegambar sesuatu yang diulang-ulang juga kita harus excited terus untuk terus mengapresiasi semua gambarnya dia kasarannya gitu. Jatuhnya nanti ujuk-ujuk udah sore, kerjaannya belum kelar, akhirnya diem-diem nih ngerjain. Waktu lagi diem-diem ngerjain, Mami. Jadi nggak kelar ya itu siklusnya. Bisa sampai malam tuh kejadian kayak gitu lagi. Akhirnya waktu suami pulang tuh aku kayak akhirnya ada pengganti. Iya, papi temenin Malik dulu ya gitu, ada yang mau aku kerjain gitu. Tapi kadang juga kasihan, soalnya kan papinya juga sebenarnya juga capek juga kan pulang. Tapi ya udah sih, memang resiko. Liburan ini aja Iya. Nanti lagi masuk kita kembali ke pola lagi. Kalau kamu gimana Kak? Sama nggak? Sama jadi berantakannya nggak sih waktu kamu? Kalau aku sih mengakui bahwa schedule aku tuh jadi berantakan waktu Malik libur gitu. Kalau aku sih ya alhamdulillah nggak yang terlalu berantakan. Cuman itu cuman yang kayak rasa bersalah, dia aku kasih kegiatan apa lagi ya selain cuman
nonton atau gambar-gambar pun cuman paling bertahan 15 menit bosen. Oh ini kemarin sih aku kasih tambahan kegiatan Aslan, yaitu kerja di IDK. Kerja di bisnis kamu ya? Jadi dia suruh gunting-gunting ya? Kamu kalau misalnya ini mau nggak bantuin Ama, nanti Ama gaji gitu. Jadi dia bantuin aku ngambilin kertas, ngambil kertas gitu, sehari 2.000. Oke. Jadi buat pendengar Podsis yang belum tahu ya, walaupun kita udah ngobrol berapa episode mungkin belum tahu. Jadi Eka itu punya usaha, punya bisnis sendiri di rumah gitu. Jadi yang punya usaha nggak hanya aku, Eka juga gitu. Kalau aku di dunia fashion, Eka di dunia crafting gitu. Jadi fokusnya itu bikin kado-kado gitu loh. Dan saat ini Eka tuh masih ngegarap hampir semuanya sendirian dari hulu ke hilir gitu. Dari nerima customer, ngejawab-jawabin, sampai ngebikin itu craft, ngepacking tuh semuanya tuh Eka gitu. Jadi istilahnya sekarang kerja di BNN. Bagian gunting-gunting. Oke, bagian gunting-gunting. Bagian ngepak-ngepak. Bagian nempel-nempel. Bagian nempel-nempel. Nah, itu Aslan bantuin di situ lainnya, tambahan tugasnya. Jadi sehari 2.000. Jadi dia lagi semangat itu sih kemarin. 2.000 terus ya. Tapi kamu ini ya mempekerjakan anak di bawah umur ya. Biar dia tahu sih kalau mau sesuatu tuh cuman kerja Aslan. Gak bisa kamu dapat duit instan tuh, gak bisa. Ada bagusnya loh cuy. Dan harus dibedain ya tanggung jawab sama kerja. Jadi kalau misalnya kayak nyapu, beresin, misalnya ngerapin kamar tidur apa, itu tanggung jawab. Itu tanggung jawab sebagai manusia. Itu kamu harus bisa gitu. Ini bagus banget nih. Ini bagus banget loh. Anak laki diajarin basic life skill. Ya harus lah, biar entar kalau punya pasangan bisa supaya nggak jadi patriarki gitu katanya kan zaman sekarang sebutannya ya. Karena kan kebanyakan ya itu juga terjadi pada suami aku ya. Kebanyakan anak laki itu somehow nggak dipush untuk juga bisa basic life skill, seolah-olah kerjaan dapur, kerjaan bersih-bersih itu tuh hanya perempuan. Jadi anak perempuan diajarin, anak laki enggak. Ini nih benih-benih patriarki gitu kan. Jadi sedikit masukin sih di liburan itu asal biar ada kegiatan tambahan. Oke, tapi bagus banget, ini bagus banget sih. Bagus banget. Bismillah lah ya, biar ya tujuannya itu tadi aku nanemin ke Aslan. Pokoknya kamu dapat sesuatu tuh harus usaha, nggak ada yang instan. Tapi kalau masalah kayak beres-beres kan ada tuh ya. Aku juga nggak menyalahkan metode yang lain ya, kan ada yang nanti kalau nyapu dapat sekian, dapat bintang. Nah, kalau dari aku nggak nerapin itu karena ya itu tanggung jawab. Nggak ada tuh reward untuk hal-hal yang bersifat tanggung jawab. Itu bagus banget deh. Itu bagus banget Kak. Ya? Untuk hal yang memang itu adalah kewajiban, itu adalah basic life skill gitu. Kamu nggak perlu dapat reward. Iya, nggak deserve apapun. Itu memang harus kamu lakuin gitu. Kecuali kamu menyelamatkan dunia tuh reward gitu misalnya. Tapi kalau kamu bersih-bersih, kamu beresin kamar mandi misalnya, kamu beresin baju-baju kamu beresin kasur kamu sendiri yang memang itu tuh punya kamu, tanggung jawab kamu. Ya itu memang harus kamu lakuin. Jangan minta reward untuk hal yang memang harusnya kamu lakuin gitu. Itu tuh bagus banget sih. Makanya kalau misalnya ngerapihin kertas Ama, nah ini kan memang salahku ya, rumah jadi berantakan karena kertas guntingan. Ya baru tuh kamu dapat reward. Itu ya gaji 2.000. Iya. Anggap aja itu kerja kan. Kalau ini lebih ke kerja, bukan menurut aku boleh lah kalau pakai kata reward, tapi ini tuh lebih ke kerja kamu sih. Tuh kerja, kamu dapat uang dari usahamu. Iya. Soalnya jangan sampai menurut aku juga ya, jangan sampai salah seolah-olah kalau membantu orang kan bukan kewajiban. Iya. Tanda biar bisa membedakan itu. Aku kan bantu, kok aku nggak dapat reward gitu. Loh enggak loh, bukan, beda ya. Bantu sama kamu kerja. Bantu itu salah satu kewajiban kita juga loh. Kalau kita mampu ya kita bantu kan. Betul. Takutnya kalau di hatinya tuh pokoknya kalau aku bantu aku dapat reward, nanti dia ngerasa bahwa setiap dia membantu orang dia harus dapat balasan dari orang itu. Iya, gitu. Iya, itu sih yang aku takutin sih. Jadi ya mending dari sekarang ditanemin hal-hal yang menurutku ya sejauh ini masih menurutku itu harus Aslan tahu lah dari sudut pandang kita gitu, biar sama lah. Yang menurut kita tuh lebih baik dia tahu gitu. Dari kecil prinsip-prinsipnya. Betul. Karena to be honest ya kan ya Malik itu kan autistik. Kalau kemarin sih terakhir
autistiknya tuh mulai berkurang. Ini kata dokter ya, kata dokter, semoga aja bismillah. emang bener ya. Jadi kayak mild gitu, kayak di ambang batas gitu. Tapi tetap ada karena katanya autistik itu nggak bisa hilang, bisa berkurang. Makanya kita terapi, kita apa-apa tuh kan biar nggak makin Ikhtiarnya parah berkurang, gitu kan ya. kasarannya, biar bisa berkurang. Nah akhirnya aku tanda kutip sama Malik tuh memang manjain banget gitu. Apalagi Malik kan tipikal anak yang tidak boleh disentak, tidak boleh dibentak gitu kan. Karena dia akan makin keras dan tidak bisa mendengar gitu kalau misalnya dia dibentak gitu. Akhirnya untuk aku sebagai seorang ibu, jatuhnya aku yang beradaptasi, Kak. Aku jadi sabar banget sama Malik. Aku tuh sabar banget kalau sama Malik itu. Kalau orang kenal aku, yang mana aku tuh orangnya sebenarnya gak sabaran, itu selalu amazed sama perubahan aku sekarang gitu. Karena aku bisa menjadi orang yang lebih sabar saat ini itu gara-gara Malik. Bayangin hidupnya Malik udah berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun ini loh kasarnya aku dididik tanda kutip sama Malik gitu untuk menjadi pribadi yang sabar gitu. Akhirnya aku sabar banget, aku nggak pernah marah-marah, aku nggak pernah ngebentak Malik sama sekali. Tapi jatuhnya Kak, sekarang kan alhamdulillahnya sekarang kan dia udah lumayan ya, komunikasi udah mulai bisa. Iya, Komunikasi udah mulai bisa. Walaupun masih banyak yang nggak lancar, tapi lumayan, udah mulai ngerti gitu. Tapi karena dia udah terbiasa apa-apa itu aku suguhkan, aku, kalau orang Jawa bilang tak racii gitu, aku racikin gitu, aku layani dia gitu. Jatuhnya kemandiriannya cuy yang kurang. Makanya tadi aku amazed banget dan aku acungi jempol untuk Aslan, untuk kamu dan Aslan. Even kalian pun juga masih berproses ya, masih berproses, tapi aku rasa dimulai itu udah bagus. Memulai aja udah bagus. Kamu memulai untuk membuat Aslan lebih bertanggung jawab akan dirinya, membuat Aslan untuk ngerti yang namanya basic life skill, bahkan mengajari dia tentang keuangan di dalamnya gitu. Maksudnya nggak gampang tahu cari uang itu gitu loh. Makanya kamu tuh harus kerja, nggak bisa cuma minta doang. Biar dia kalau minta mainan tahu kan dapat 2.000 itu kemarin usahanya berapa hari. Nah Jadi gitu. mainannya harganya berapa nih? Bisa dihitung, kamu harus kerja di DK berapa hari gitu untuk dapetin layanan itu. Tapi ntar aku habis ini ceritain tentang ya Malik yang masih harus banyak perjuangan dari aku di sesi berikutnya ya. Oke. Nah, masuk ke sesi terakhir nih. Sesi terakhir ini aku mau cerita tentang Malik dan kebiasaannya yang pengen aku ubah gitu. Salah satunya adalah itu tadi ya, aku tadi sempat cerita ya, kalau Malik ini kan suka banget semua dilayanin. Akunya sih yang salah memang gitu. Semua dilayanin gitu. Saat dia perkembangannya sekarang makin bagus, daya tangkapnya juga makin bagus, berarti aku tuh ketegasannya pun juga harus naik gitu. Jadi nggak kayak kemarin yang segala sesuatu tuh serba aku layanin gitu. Kayak tadi aja gitu, misalnya dia pengen crackers gitu, mami aku mau crackers. Oke, boleh, ayo ambil di bawah. Tidak, aku capek, aku lelah, dia bilang gitu kan. Aduh capek deh gitu kan. Dari mana dia? Makanya ayolah, nggak apa-apa, ayo mami temenin. Jadi even akhirnya dia tuh aku temenin ke lantai bawah buat ke dapur buat ngambil, it's okay, yang penting dia ngambil sendiri. Aku rasa itu kemandirian yang perlu banget, dan nggak hanya Malik yang perlu belajar, aku pun jadi harus belajar untuk gimana caranya mendisiplinkan Malik gitu loh. Karena selama 9 tahun ini fokus aku kan untuk terapinya dia dan untuk perkembangannya dia, sehingga untuk kedisiplinannya dia tuh lebih banyak aku ya udahlah nggak apa-apa, aku aja deh, aku aja deh, toh dia mesti kayak gini loh, toh dia nggak ngerti, dia belum ngerti, selalu gitu aku tuh. Karena memang keautistikannya saat itu masih tinggi gitu, dia masih banyak gelisah, dia masih banyak tantrum, diajak ngomong masih belum bisa gitu. Sekarang saat perkembangannya udah makin baik, aku merasa bahwa ini sekarang lah waktunya aku naikin level aku sebagai seorang ibu. Yang tadinya aku hanya melayani, sekarang aku harus mendisiplinkan dia gitu loh. Tujuan aku juga nggak jauh sih, pengennya ya kayak kamu gitu loh Kak. Anak itu paling tidak dia punya kemandirian yang tinggi, dia menguasai basic skill untuk dirinya sendiri gitu.
basic skill ya beberes, ya masak, ya ngurusin dirinya sendiri, lahir batin kasarannya gitu, dia harus bisa gitu. Dan itu kan mulai dari sekarang gitu. Ya inilah ya, udah mulai ditanamkan disiplin lah ya. Dengan nilainya Malik yang sekarang memang aku lihat juga banyak banget perkembangannya. Dan pasti bisa sih. Even Kak, PR lagi yang aku rasa ini levelnya lebih susah daripada yang tadi. Kalau yang tadi yang nyuruh Malik itu udah lumayan nih ceritanya. Level yang lebih susah lagi apa? Handphone. Itu kayaknya PR semua anak juga ya. Karena mereka nggak bisa pisah dari HP ya, anak-anak zaman sekarang tuh. Iya, walaupun aku tuh nggak bisa kayak nggak bisa ngejudge juga. Oh, anak zaman sekarang nggak bisa lepas dari HP lah. Kita orang dewasa juga nggak bisa lepas dari handphone gitu. Kita tuh kayak emang ketergantungan kita sama handphone ini emang nggak bisa dipisah. Emang gede gitu, karena memang banyak banget level kehidupan kita yang membutuhkan handphone. Apalagi untuk misalnya nih kayak aku, pekerjaan aku itu pasti ada hubungannya sama handphone kan, dengan media sosial, bikin konten, editing, apa itu pasti ada hubungannya dengan handphone. Iwa misalnya untuk pekerjaannya si suami aku tuh, untuk pekerjaannya pasti untuk berhubungan sama orang, entah itu telepon, entah itu WhatsApp, entah itu berkorespondensi, pasti lewat handphone gitu. Jadi memang nggak bisa dilepas gitu Malik pun dari handphone. Tapi gimana ya caranya supaya dia itu bisa bijaksana menggunakan handphone kalau nggak kita kan kita yang ngajarin gitu. Apalagi zaman sekarang tuh, tau nggak sih Kak, short. Iya, itu dengan mudah anak tuh kan scroll, lihat bentar, scroll bentar. Itu loh. Tapi itu ada namanya tuh sekarang tuh, Dev. Itu anak-anak zaman sekarang tuh dibilang generasi popcorn. Karena ternyata dengan video-video pendek yang ada, generasi yang menonton itu tuh jadinya tuh kayak ngerasa tahu banyak, padahal itu infonya setengah-setengah. Jadi nggak menyeluruh gitu ya? Kenapa tapi udah ngerasa ngerti? Popcorn? Karena popcorn tuh kan bentuknya kayak otak dan dia kecil-kecil kan. Jadi ya anggapannya tuh rasa tahu yang kecil-kecil tapi banyak gitu kan. Maksudnya. Sekali makan gede gitu. Banyak, tapi kecil-kecil. Tapi mereka ngerasa aku tahu. Karena juga Aslan pun kadang kayak gitu. Dan aku agak marah sih kalau di hal itu. Jadi misalnya ada masalah kayak gini, oh itu kan gini mah, enggak semuanya kayak gitu, kamu cuma ngerti ininya aja. Yaitu generasi popcornnya kayak gitu, karena ngerasa ngerti padahal enggak semuanya. Saya kayak ayat aja nggak bisa dipotong-potong. Iya, kamu harus tahu menyeluruh gitu secara kafah, secara jadi ini ilmu pengetahuannya cuma sepotong-sepotong. Tapi ngerasa ngerti, akhirnya kadang ngeluarnya menjudge orang yang kamu nggak ngerti ini tuh gini, tahu kayak gitu loh. Itu sih bahayanya generasi popcorn katanya, karena ngerasa sok tahu, jadi seolah-olah sok tahu dengan ilmu yang masih minim, kecil-kecil. Kalau di Malik itu mungkin ya kenanya ya gara-gara short tadi. Kalau di kita mungkin kita kan sukanya nonton Instagram scrolling gitu kan. Anak kita pun juga begitu cuy. Jadi dia tuh ngeliatin short yang cuma 15 detik itu, tapi terus-terusan. Dan itu yang aku tuh notice kalau itu tuh nggak baik buat Malik. Jatohnya ini lagi PR banget nih buat aku. PR banget buat aku tuh gini. Aku tuh akhirnya fokusinnya ke TV gitu, karena screen time tetap ada ya untuk anak gitu. Aku tuh nggak bisa aku putus gitu aja, karena itu pun juga hidup aku. Jadi nggak bisa aku. Mungkin ada orang yang bisa ya, anaknya sama sekali nggak screen time TV. Itu berarti orang tuanya nggak juga kan berarti. Sedangkan aku kan enggak. Aku pun hidup aku juga bersinergi dengan layar gitu, entah itu tablet, handphone, laptop, TV, semuanya gitu. Jatuhnya adalah gimana ya caranya, bijaksananya gimana ya gitu, supaya enggak jadi adiktif yang negatif gitu. Adiktif aja udah negatif gitu, maksudnya enggak jadi enggak adiktif gitu. Jatuhnya kalau sekarang sih aku lagi nyoba nih Kak, pakai TV. Jadi apa-apa tuh kita nontonnya di TV, nonton bareng. Biar nggak segampang itu ini kan. Kalau HP kan kepegang. Kalau HP kan dia begini terus tuh gitu kan. Sedangkan kalau di TV kita bisa nonton bareng. Itu pun jatuhnya Malik tuh dari dulu memang suka nonton film sama aku. Mungkin ya nurut dari bapak ibunya lah ya. Anak suka baca karena bapak ibunya suka baca ya kan. Bener. Kita ngetuntut anak baca, kalau kita nggak baca juga
gimana gitu kan. Nah, Malik suka nonton film karena aku sama Iwa juga tipikal orang yang suka nonton film. Kita suka nonton di bioskop, kita suka ngebahas tentang film, kita suka Netflix, Disney, Hotstar gitu kan. Semuanya tuh kita tonton gitu kasarannya. Dan kita suka ngebahas setelah nonton film gitu. Dan ternyata Malik pun juga sama, dia suka nonton film. Hanya dia ke distract-nya gara-gara sekarang dia mengenal short. Jadi dulu dia tuh kalau nonton itu ya dari awal sampai akhir, sampai habis. Malah kemarin tuh sempet dia tuh lagi suka-sukanya nonton tahun lalu tuh Inside Out. Itu yang pertama. Itu kan sudah ada di Disney Hotstar tuh. Jadi dia tuh udah nonton itu dari tahun lalu dan dia suka ngulang-ngulang. Jadi misalnya awal dia nonton loh. Dia duduk, diem nonton. Nggak hanya duduk sih. Dia orangnya kan kinestetik ya. Jadi kadang duduk diam, kadang loncat-loncat apa. Udah nyerep lah. Tapi dia nonton tuh dari awal sampai akhir. Gara-gara tahu si short di YouTube, dia tuh jadi jarang nonton film lagi full dari awal sampai akhir. Nah sekarang tuh kayak semacam apa ya, momen aku sih untuk memperbaiki ini gitu loh, untuk memulai lagi supaya Malik itu tidak nonton short lagi, atau lebih baik tidak sih aku bilang, bukan mengurangi, malah lebih baik tidak, karena short itu memang nyandu. Karena iya sih, kita aja yang besar aja kan, yang udah besar susah ya nyetopnya ya kalau nggak bener-bener sadar. Kita aja biasanya ujuk-ujuk udah sejam berlalu, ujuk-ujuk udah 2 jam berlalu gitu, hanya buat nontonin set pendek-pendek gitu, apalagi anak kecil gitu kan. Itu aku berusaha banget, makanya aku berusaha Malik itu tidak pegang handphone, tapi ayo kita nonton bareng di TV. Gitu. Walaupun kadang pun aku rada cheat juga kadang. Dia nonton tapi aku rada ke belakang nulis gitu, HP-an. Sama sih kayaknya kita deh lagi di fase itu. Iya. Itu cheating sih aku bilang. Jadi kita nyuruh anak kita untuk fokus gitu kan, tapi kita kayak gini gitu. Sama juga waktu nih makan nggak boleh nonton kan. Asal udah sebulan ini lah, alhamdulillah makan udah nggak sama nonton. Sebelumnya masih. Tapi kadang tanpa nggak sadar aku juga pegang HP dan aku ini. Iya. Mama kenapa kok lihat HP? Enggak, ini balesin customer. Ini ama lagi ngedit. Jadi alasan-alasan itu yang harusnya memang aku juga belajar untuk nge-cut sih. Bener-bener taruh. Saat kita ingin anak kita itu lebih baik, kita pun juga harus belajar lebih baik gitu. Kita pengen anak kita jangan nonton sambil main HP, kita juga gak boleh nonton sambil main HP. Makanya udah akhirnya ditaruh tuh. Tapi aku juga lagi nerapin asal nonton film itu sih, Dev. Iya. Karena supaya ini ya, jangka fokusnya bisa lebih panjang dan dia bisa memahami film itu utuh. Jadi dia tahu ini alasannya apa ya, kayak Inside Out itu ya. Asal kemarin beberapa hari lalu juga aku suruh nonton tuh film. Jadi tahu ini maksudnya apa, coba. Kalau short kan cuma sekedar tahu, oh ini ada karakter marah, cuman gitu aja kan. Tapi kenapa ada karakter marah kan nggak tahu kalau nggak lihat film seutuhnya. Jadi ya aku suruh nonton, setelah nonton baru tuh kita review bareng juga. Nah itu bagusnya tuh. Jadi harus, kenapa tadi berarti filmnya apa? Oh berarti kesimpulannya emang harus ada sedih, harus ada seneng. Iya. Biar kita tuh mungkin lebih menghargai waktu seneng karena akan ada sedih loh nantinya. Betul. Jadi ya sedikit ngambil kesimpulan lah ya di setiap yang apa dia tonton. Betul banget. Dan pelajaran dari semua itu apa Kak? Apa tuh? Pada dasarnya kita memang harus hadir. Iya bener. Di sebelahnya, membersamai literally. Ngerti gak sih? Harus fokus. Kalau misalnya kita pengen anak kita nggak main short gitu, nggak nonton short, pengen nonton TV, ya kita harus ada di sebelahnya. Gitu. Ikut excited bareng waktu nonton gitu. Jadi kayak yang ini lagi gini, ini lagi gitu, kenapa ya kayak gitu gitu misalnya gitu. Itu sih PR juga buat hadir, aku. Hadir sebagai orang tua. Hadir, literally hadir gitu, nggak ke distract gitu. Walaupun memang nggak bisa aku pungkiri juga ada tanya di Instagram aku, ada yang tanya gini, Mrs. Malik masih dikasih HP nggak gitu, kasih screen time nggak? Kan Malik autistik kan nggak boleh gitu, kan ada yang bilang kayak gitu kan. Dan ada beberapa judgmental tentang hal ini gitu. Aku tuh kadang jawaban aku sih gampang sih, kan cuman chat doang kan, cuman komentar doang. Aku cuman jawab gitu, masih kok, gitu doang gitu. Hanya kalau mau jawaban panjang, ya itu tadi. Dunia ini tuh dunia aku paling tidak udah terikat sama semua gadget ini gitu.
bukan sebagai budak tanda kutip ya. Kayak kita berusaha aja. banget untuk tidak menjadi budak budak gadget gitu. Tapi malah kita tuh memakai itu untuk pekerjaan kita, untuk mengoptimalkan kehidupan kita gitu. Mengambil manfaat baiknya gitu. Jadi jangan juga di stigma. Bukan jangan juga kayak suuzon gitu loh. Apaan terus hidupnya gitu misalnya. Lah, emang kita hidup kita memang bersinggungan terus gitu sama si gadget ini gitu. Dan untuk anak kita misalnya, anak jangan dikasih gadget. Ya nggak apa-apa, kalau memang orang tuanya mau begitu silahkan loh. Aku nggak pernah ngejudge orang tua lain yang sama sekali tidak memberi gadget pada anaknya. Malah aku acungi jempol. Berarti ibunya bener-bener hadir, nggak butuh gadget untuk hari-hari, berarti ibunya nggak pegang gadget gitu. Makanya anaknya bisa nggak pegang gadget, which is good. Alhamdulillah, I'm happy for you gitu. Tapi bukan berarti saat kita menjadi ibu yang pegang gadget itu jadi ibu yang nggak baik untuk anak kita gitu loh, ngerti gak sih? Malah kasarannya itu tantangan baru, tantangan yang ingin kita kuasai gitu, yang pengen kita lalui gitu. Oke. Aku memang nggak bisa hidup tanpa gadget. Aku dapat ilmu dari sana. Aku dapat banyak kebaikan kok dari sana. Gimana caranya supaya anak aku juga dapat kebaikan? Berarti ya bijak-bijaknya kita, entah itu dikasih time, dikasih waktu. Kan kamu suka gitu tuh. Aslan cuma dikasih waktu 2 jam. Ya kan? Kita kasih waktu, sama kalau nonton kita bersamai. Itu sih, jadi nggak yang bener-bener kasih gadget begitu kita lepas gitu aja juga enggak juga gitu. Karena memang ya dunianya sedang digital kan ya. Misalnya di rumah enggak, di sekolah pun kadang medianya juga kadang materinya dari YouTube. Jadi ya kita benar-benar memang harus memanfaatkan, ambil baiknya untuk meskipun celah buruknya banyak ya. Tapi itulah tantangannya gitu. Soalnya kalau misalnya kita menutup diri pun juga ya banyak hal baik kok. Kita bisa dapet, kasarnya gini deh, aku tiap malam itu selalu nyalain itu sholawatan. Jadi kan di kamar Malik ada TV tuh, ada YouTube-nya kan. Aku search sholawatan, itu aku setel sampai pagi. Baik kan? Baik. Nah, gitu. Apalagi kan ada yang live tuh kan ya. Jadi dia memang nggak berhenti itu ayat-ayatnya. Jadi kasarannya aku nggak perlu beli alat baru khusus buat sholawatan. Ya udah itu yang aku setel buat Malik selama dia tidur misalnya. Terus film juga, karena kita pun juga bertumbuh dan berkembang, belajar dari banyak kekurangan, belajar dari gelincir-gelincir kecil gitu. Misalnya ada tuh pernah Malik nonton film yang loh kok gini sih tontonannya gitu kan, ada ya. Kan karena short kan ujuk-ujuk muncul gitu kan. Itu langsung wah astagfirullahaladzim, langsung di blok. Tapi setelah itu kan langsung berusaha untuk oke, kita lihat tontonan yang bagus, misalnya Upin Ipin, Nusa Rara. Terus yang kamu kasih informasi ke aku tadi apa? Mr. Dow. Nah, Mr. Dow untuk ngasih tahu science gitu, hal-hal seperti itu. Nah, kita tuh malah bisa dapat banyak ilmu gratis loh dari media sosial, dari YouTube, selama kita bijak. Dalam dan kalau menggunakannya. untuk anak kita ya harus hadir. Memang itu deh. Kehadiran kita tuh penting. Itu deh. Kita yang ngontrol, karena mereka belum bisa mengontrol dirinya sendiri. Betul. Emosi mereka belum bisa sebijak itu. Betul banget. Jadi jangan salahin anaknya, kok kamu nontonnya gitu. Lah kok kamu nggak ngatur gitu kan? Kok kamu nontonnya gitu? Lah kamu gimana kok bisa anaknya nonton itu? Kamu di mana? Gitu misalnya. Iya PR sih. ya, PR sih jadi orang tua. Tapi memang berarti intinya apa? Intinya anak harus cepat kembali ke sekolah. Liburnya jangan lama-lama. Dan kita sebagai orang tua pun sesibuk apapun tetap harus hadir untuk anak. Ya kita juga nggak nyesel ya waktu dia udah gede. Lah kamu kemana semasa aku kecil? Nah, kan? iya, Allah, walaupun tetap harus seimbang sih, tetap ya. Maksudnya aku tetap memegang kata keseimbangan gitu. Dalam arti seimbang adalah kita hadir untuk anak, tapi jangan juga kita kehilangan diri kita sendiri. Itulah kenapa waktu sekolah itu penting sekali, sehingga kita tetap ada untuk anak waktu anak kita pulang ke rumah. Kita bersamai dia seharian itu, setengah hari itu, tapi setengah harinya waktu dia di sekolah kita bisa menjadi diri sendiri, hanya untuk kita mau ngapain. Betul banget gitu. Udah dicas dulu lah ya sebelum berperang selanjutnya. Soalnya ini yang aku pahami Kak, ini yang aku percayai, bahwa saat seorang ibu merasa dirinya tuh lengkap,
content gitu, penuh gitu untuk dirinya. Dia udah dapetin apa yang dia mau, dia bisa mengaktualisasikan dirinya, karena aktualisasi itu adalah titik tertinggi dari manusia kan. Manusia tuh butuh aktualisasi diri. Dia menjadi fulfill, dia jadi lebih tenang, lebih bahagia, sehingga dia akan bertemu dengan anaknya dalam versi terbaiknya. Bener. Karena moodnya bagus, Bener banget moodnya baik, dia ketemu anaknya happy, ketemu suaminya pun juga jadi lebih manis, nggak banyak ngomong, nggak banyak marah-marah karena dia happy. Gitu. Aku sudah punya waktuku, sekarang waktuku untuk kalian gitu ya. Ya udah deh, lumayan nih 3 sesi hari ini untuk podcast hari untuk ini. membedah liburan sekolah yang Membedah udah lagi liburan udah sekolah. selesai. Yes, minggu depan ya. Bismillah. Kita sekolah lagi. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu di podcast Mrs. berikutnya. Ngobrol bareng lagi sama Mrs. Devi. Dan semoga aja buat kamu yang sekarang lagi hektik dan exhausted ngurusin anak yang lagi di rumah, bisa happy dan relate ngedengerin kita berdua, karena ternyata nggak hanya kamu yang exhausted. Tenang aja, nggak hanya kamu yang capek, nggak hanya kamu yang lelah. Ternyata yang kamu rasakan itu normal, Valid. Kita pun juga ngerasain exhaustednya ngurusin anak liburan di rumah. Ya udah, sampai ketemu di podcast berikutnya. I love you. Muah. Oh ya, jangan lupa ya untuk likes, comment, and share podcast YouTube channel Mrs. Devi. I love you. Muah.